Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang PPG. Sepertinya ini adalah video yang paling ditunggu-tunggu karena sudah banyak banget komen yang bertumpuk di YTS saya itu, dan banyak komen di Instagram, yang DM di Instagram, di Telegram, bahkan yang ada WhatsApp saya, mungkin nomornya ambil di Telegram, kita berteman di Telegram. Terima kasih untuk setiap doanya, doa-doa yang baik, diberi kesehatan, keberkahan, rezeki. Alhamdulillah, doanya juga kembali ke kalian. Dan bagaimana persiapan kalian sejauh ini? Materi ini adalah requestan dari teman kita yang paling banyak request mengenai self volta. Materi-materi yang lain menyusul ya teman-teman. Oh iya, ada beberapa dari teman juga yang nanyain, oh sekarang itu videonya video materi semua ya. Kalau kalian perhatikan di video awal YouTube saya itu kebanyakan video percobaan teman-teman, video eksperimen. Jadi sebenarnya sudah pernah tag video untuk eksperimen, dan tag videonya itu bukan pure, bukan asli untuk diupload di YouTube eksperimennya. Ujung-ujungnya produk dari eksperimen itu sebenarnya untuk diprodukkan, untuk dibisniskan, dan belum selesai pun eksperimennya gagal. Sampai di situ tidak pernah coba lagi sampai sekarang karena butuh persiapan dan ambil waktu juga untuk percobaan. Baik teman-teman, kita ke indikator 56, mendesain sel volta untuk memperoleh sel dengan potensial tertentu. Indikator ke-56 ini adalah dalam taksonomi Bloom teman-teman, level kognitifnya itu adalah C6 ya, ada kata mendesain, itu di C6 kreasi, dari ada C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6, mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, penilaian, dan kreasi. Nah di C6 ini yang mencakup di C6 itu ada kata kuncinya, contohnya mengkategorikan, di soalnya ya teman-teman, ada kata-kata menghubungkan, menciptakan, mengkreasikan, merancang, memfasilitasi, menggabungkan, merangkum, dan sebagainya teman-teman. Jadi untuk soal pada video kali ini levelnya C6 teman-teman. Mari kita lihat untuk soal yang pertama. Prinsip kerja sel volta. Jadi sebelum ke soalnya, kita bahas sedikit dulu mengenai materinya teman-teman. Prinsip kerja sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang merubah energi kimia, reaksi redoks menjadi energi listrik. Bagian sel tempat berlangsungnya reaksi redoks disebut elektroda-elektroda. Elektroda tempat terjadinya oksidasi disebut anoda, sedangkan elektroda tempat terjadinya reduksi disebut katoda. Sel volta ini masuk di materi kelas 3 SMA semester pertama, semester yang lalu teman-teman. Kalau kita ngajarnya di kelas 3 ya, sel volta. Sel elektrokimia kan ada dua, sel volta dan sel elektrolisis. Kita bahas khusus untuk volta dulu. Lanjut, ada cara cepatnya untuk hafal elektroda di bagian sel volta, ada deckingnya teman-teman. Anox, red cut. Anoda oksidasi, katoda reduksi atau reduksi di katoda. Anox, red cut. Jadi di anoda itu mengalami reaksi oksidasi, kemudian di katoda mengalami reaksi reduksi. Seperti itu teman-teman. Nah pada sel volta, katoda merupakan elektroda positif, sedangkan anoda merupakan elektroda negatif. Katoda positif, anoda negatif. Kalian juga bisa cara singkat hafalnya itu kapan ya, kapan. Kapan itu katoda positif, anoda negatif. Jadi contoh elektroda ini ya teman-teman. Jadi contohnya kan ada bisa di baterai, bisa juga di sel aki. Kalau di baterai kan kalau kalian perhatikan biasanya di permukaan atau di bagian atasnya muncul tanda plus minus ya. Ada biasanya plus minus di bagian atas baterai. Nah itu ada yang positif, ada negatif. Ada yang anoda, ada yang katodanya. Nah elektroda yang ini teman-teman, elektroda ya, tempat berlangsungnya reaksi redoks. Kemudian di katoda itu reaksinya apa tadi? Positif atau negatif? Reaksi oksidasi atau reduksi?
Ingat ya, jadi anoda, yang ini anoda itu terjadi reaksi anoks, anoda mengalami oksidasi, jadi reaksinya oksidasi, red cut, katodanya reduksi. Kemudian untuk kutubnya, ada kutub positif, ada kutub negatif. Yang mana nih yang positif tadi? Jangan lupa ingat ya, kepan. Katoda itu positif kutubnya, jadi tanda plus di sini. Anoda negatif. Gitu ya teman-teman. Kemudian hal-hal penting mengenai sel volta, yang pertama, logam yang memiliki E-sel lebih kecil itu selalu anoda. Kemudian diagram atau notasi sel volta, anoda, ion anoda, jembatan garam, ini ion katoda dan katoda. Elektron mengalir dari anoda, ingat anoda memiliki potensial sel yang selalu kecil, elektronnya mengalir dari anoda ke elektron potensialnya yang lebih besar dari anoda ke katoda. Kemudian potensial listrik, cara hitungnya itu E sel sama dengan E katoda dikurang E anoda, atau E sel sama dengan E besar dikurang E kecil. Nah, di soal nomor 1 ini teman-teman, diketahui notasi sel volta Mg, Mg2+, ini ionnya magnesium, jembatan garam. Jembatan garam itu teman-teman untuk yang lupa yang mana sih jembatan garam ini ya, jembatan garam. Oke, kemudian Sn2+, Sn, harga potensial reduksinya atau E-selnya sama dengan 2,23 volt. Gambar sel volta yang benar adalah A, B, C, D, atau E. Kita harus analisis satu-satu teman-teman. Nah, Mg ini sampai Sn itu namanya adalah notasi sel ya teman-teman. Saya tuliskan dulu. Oke, jadi ini notasi sel atau diagram sel yang sebelah kiri, yang di bagian penting sel volta tadi teman-teman, anoda, kemudian ion anoda, jembatan garam, ion katoda, kemudian katoda. Nah, kita mau cari rangkaian sel yang benar teman-teman, rangkaian sel volta yang benar. Kita analisis yang bagian A-nya dulu. Katanya anoda itu elektrodanya Sn teman-teman. Sn, kemudian katodanya Mg. Salah ya, karena kan di soal anoda itu Mg, jadi harusnya di sini adalah magnesium. Nah, ini kita bisa eliminasi. Kemudian yang bagian B, anodanya Mg. Oke, benar anodanya. Katodanya Sn. Oke, sudah benar di bagian elektrodanya. Kita perhatikan lagi nih, elektronnya mengalir dari mana? Mengalir dari ini nih, arah putaran elektronnya. Wait, ada iklan lagi. Arah putaran elektronnya itu dari katoda ke anoda. Salah ya teman-teman, karena tadi di bagian penting sel volta itu aliran elektron itu harusnya mengalir dari Mg, dari anoda ke katoda. Jadi yang bagian B juga salah, kita bisa eliminasi. Yang bagian C, anodanya Sn, oke, di bagian elektroda saja ini sudah salah ya teman-teman. Kita bisa langsung eksekusi. Kemudian bagian D, anodanya Zn. Oke, sedangkan di sini yang dipakai di sel volta itu adalah magnesium dan timah, bukan seng ya. Jadi yang bagian D sudah pasti salah. Yang bagian E kita perhatikan dulu. Karena biasanya di soal itu ada yang keliru ya teman-teman, entah soalnya atau opsinya. Di bagian E, anodanya adalah Mg, benar. Sn katodanya, arah aliran elektronnya dari anoda, dari Mg ke katoda, sudah benar juga. Kemudian kutubnya perhatikan teman-teman. Kutub di elektrodanya, kalian masih ingat kan? Kepan. Katodanya itu positif, anodanya negatif. Kita lihat di sini anodanya betul negatif, katodanya positif. Jadi untuk jawaban nomor 1 yang tepat adalah yang bagian E. Soal nomor 2, perhatikan diagram sel elektrokimia berikut. Ada elektrodanya Sn dan elektroda Ag. Kemudian ini jembatan garamnya menggunakan larutan kalium nitrat. Jika kita merancang elektroda logam dengan reaksi di dalam sel tersebut berlangsung, ternyata elektroda timah putih atau Sn itu nampak semakin kecil.
Katanya Sn-nya semakin kecil, teman-teman. Sedangkan elektroda Ag, perak, itu terbentuk endapan. Pernyataan yang benar adalah A. Elektroda perak adalah katoda dan elektroda timah putih adalah anoda. B. Elektron mengalir dari elektroda perak ke elektroda timah putih. C. Ion nitrat mengalir melalui jembatan garam ke larutan perak nitrat. D. Setengah reaksi yang terjadi di elektroda timah putih adalah Sn4+ tambah 2 elektron menghasilkan Sn2+, atau E. Elektroda perak sebagai anoda dan elektroda timah putih sebagai katoda. Di bagian gambarnya teman-teman, kita tidak lihat dengan jelas arah aliran elektron yang menunjukkan seperti soal nomor 1 ya. Yang biasanya kan menunjukkan seperti ini. Nah, kalian juga sebenarnya kata kuncinya bisa lihat dari petunjuk sebelah sini teman-teman, mengarah ke kanan. Dan juga di soalnya ada kata kunci Sn-nya semakin kecil. Di sini semakin kecil di elektroda timahnya, dan di bagian elektroda perak itu terbentuk endapan. Artinya arah aliran elektronnya akan mengalir dari Sn ke Ag, teman-teman. Kita lihat penjelasannya. Nah, seperti ini. Ini ya tadi. Jadi kita analisis opsi A, B, C, D, E-nya. Elektroda perak nih teman-teman, Ag ya. Elektroda perak adalah katoda dan elektroda timah putih adalah anoda. Kan tadi kita sepakat bahwa arah aliran elektronnya dari sini, dari Sn ke Ag. Jadi dari anoda ke katoda. Jadi anodanya adalah timah putih, katodanya adalah perak. Jadi untuk opsi A benar ya teman-teman jawabannya. Kita tandai dulu untuk opsi A. Ya, jadi yang ini benar. Kemudian untuk yang bagian B, menculikkan lagi teman-teman. Elektron mengalir dari elektroda perak ke elektroda timah putih. Elektron. Nah, B salah ya. Harusnya elektron itu mengalir dari timah putih, dari Sn ke perak. Begitu ya. Jadi yang bagian B salah. Yang bagian C, ion nitrat mengalir melalui jembatan garam ke larutan perak nitrat. Ion nitrat itu katanya mengalir melalui jembatan garam ke larutan perak nitrat. Ini juga salah ya teman-teman. Kemudian katanya ke sini salah ya. Kemudian yang bagian D, setengah reaksi yang terjadi di elektroda timah putih adalah Sn4+ tambah 2 elektron menghasilkan Sn. Di sini di larutannya ini kan timah nitrat teman-teman, SnNO3 2 kali. Jadi reaksinya itu Sn yang memiliki angka yang di atas itu biloxnya Sn2+. Bukan Sn seandainya 4 di sini ya teman-teman. Kalau misalnya 4, ini bisa jadi Sn4+. Tapi karena di sini 2, NO3-1 kali 2 jadi Sn-nya +2. Jadi untuk yang bagian D salah teman-teman. Kemudian yang E, elektroda perak sebagai anoda, perak Ag sebagai anoda katanya, sedangkan katoda itu peraknya, kemudian elektroda timah putih sebagai katoda. Salah juga ya. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah yang A. Soal nomor 3, prinsip kerja sel volta mendasari pengembangan teknologi sumber energi listrik alternatif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merusak lingkungan. Reaksi pada sel volta berlangsung spontan, sehingga transfer elektron yang terjadi pada rangkaian dapat menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk berbagai peralatan. Hanif tengah mempelajari prinsip kerja sel volta yang menyusun rangkaian seperti gambar berikut ini. Jadi ceritanya teman-teman, ini C6 banget ya. Di KKO soalnya ada kata merancang, merangkai alat. Seperti itu berkreasi, mencipta. Ini katanya Hanif merangkai prinsip kerja sel volta, dia menggunakan elektroda Ag dan elektroda Ni. Masih ada lanjutan soalnya. Proses yang terjadi pada percobaan tersebut dicatat dengan seksama. Kemudian ia mengganti kedua elektroda dalam rangkaian tersebut dengan batang karbon. Dari catatan Hanif, berikut ada tabelnya. Percobaan pertama,
itu ada reaksi redoks berlangsung spontan di kedua elektroda. Percobaan kedua, reaksi berlangsung spontan hanya pada setengah sel katoda. Elektron mengalir dari anoda Ag ke katoda Ni. Percobaan kedua, elektron mengalir dari ion Ag+ ke elektroda karbon. Ni mengalami oksidasi pada anoda. Ion Ag+ mengalami reduksi pada katoda, dan ion Ag+ mengalami reduksi di katoda, sedangkan di percobaan kedua itu tidak terjadi reaksi reduksi. Catatan Hanif yang tepat mengenai kedua percobaan tersebut adalah, nah, cara menjawab untuk soal seperti ini kita harus analisis, teman-teman. Pada soal ini, dimaksud percobaan pertama adalah percobaan sel volta yang menggunakan elektroda seperti di dalam diagram. Ada tadi ya sebelumnya diagram pertama. Jadi percobaan pertama ini hasilnya ini itu diambil dari diagram ini, teman-teman. Dari rangkaian alat ini, bahwa elektroda ada dua elektroda, yaitu elektroda Ag dan elektroda Ni. Kemudian percobaan kedua adalah percobaan sel volta yang dengan menggantikan elektroda Ag dan Ni dengan elektroda karbon. Ada tadi ya di soal sebelumnya bahwa ia mengganti kedua elektroda dalam rangkaian tersebut dengan batang karbon. Jadi ada dua jenis percobaan, teman-teman, dengan elektroda yang berbeda. Kemudian lanjut, dalam deret volta kita udah mau jawab nih. Kalau ada soal seperti ini, kemudian mencocokkan, mengelompokkan yang mana yang benar. Dalam deret volta, posisi Ni, nikel, berada di sebelah kiri Ag. Ni itu artinya dia kalau di sebelah kiri, anoda, lebih mudah mengalami oksidasi menjadi Ni2+, dan Ag+ lebih mudah mengalami reduksi menjadi Ag, katoda. Nah, ini dia, teman-teman, deret volta. Kita bisa lihat di sini Ni dan Ag. Ni letaknya di sebelah kiri. Jadi dia anoda. Ni-nya itu anoda, Ag-nya adalah katoda. Oke, lanjut. Nah, reaksi oksidasi di anoda kan Ni ya, teman-teman. Kita sepakat Ni itu anoda. Ni menghasilkan Ni2+ tambah 2 elektron, dia melepaskan 2 elektron, kemudian reduksi di katoda, 2 Ag+ tambah 2 elektron menghasilkan 2 Ag. Aliran elektron mengalir dari anoda, mengalir dari Ni ke katoda, ke Ag. Nah, jadi kita analisis untuk tabelnya, teman-teman. Kita pakai pointer dulu. Oke, jadi di percobaan pertama, reaksi redoks berlangsung spontan di kedua elektroda. Benar ya, teman-teman? Di percobaan pertama tadi itu kita pakai diagram yang pertama nih, yang dua elektroda Ni dan elektroda Ag, dan reaksinya berlangsung spontan. Jadi teman-teman, yang berlangsung spontan artinya berdasarkan dalam deret volta itu logam yang di sebelah kanan, yang misalnya nih tadi logamnya adalah Ag, logam yang di sebelah kanan itu mudah mengalami reduksi dan logam sebelah kiri kan lebih mudah mengalami oksidasi. Jadi suatu reaksi akan berlangsung spontan bila logam yang terletak di sebelah kanan ditempatkan sebagai katoda, jadi Ag adalah katoda, Ni adalah anoda. Jadi nanti pada saat menghitung E-selnya atau E potensial selnya itu katoda kurang E anoda, hasilnya positif, teman-teman. Jadi kalau positif artinya dia reaksinya berlangsung spontan. Jadi kalau letaknya di sebelah kanan, di katodanya, kemudian anodanya di sebelah kiri, pasti reaksinya itu berlangsung spontan. Oke, kita lanjut ya di pembahasan tabelnya. Pada percobaan nomor 1, reaksi redoks berlangsung spontan di kedua elektroda. Ini benar ya, teman-teman, yang percobaan 1 nomor 1. Kemudian di percobaan 2, reaksi berlangsung spontan hanya pada setengah sel katoda. Nah, percobaan 2 ini, teman-teman, itu menggunakan elektrodanya, elektroda C, elektroda karbon, teman-teman. Reaksi berlangsung spontan hanya pada setengah sel katoda. Ini salah ya. Karena di anoda pun dapat berlangsung. Tapi jika di percobaan kedua pun itu harusnya jika dua-dua elektrodanya C di anoda C, di katoda C, itu susah untuk berlangsung spontan, teman-teman ya. Jadi salah ya untuk yang percobaan kedua nomor 1. Kemudian nomor 2,
di percobaan pertama, yang percobaannya elektrodanya itu Ag dan Ni, elektron mengalir dari anoda Ag, katanya anodanya Ag, sedangkan katodanya adalah Ni yang benar. Ini sudah jelas salah ya, harusnya elektron mengalir dari anoda Ni ke katoda Ag. Kemudian di percobaan 2 yang menggunakan elektroda karbon, itu katanya elektron mengalir dari Ag+ ke elektroda karbon. Ini juga salah teman-teman. Elektron mengalir dari ion Ag. Sedangkan ini kan kita pakai elektrodanya C. Tidak ya, kita lihat kembali gambarnya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ya. Jadi yang ini pakai elektroda C. Elektroda C mengalir katanya ke Ag. Tidak ya teman-teman, salah. Kita ke selanjutnya. Yang bagian nomor 3, percobaan pertama yang menggunakan 2 elektroda, Ni mengalami oksidasi pada anoda. Ni memang anoda. Itu sudah benar, yang ini benar. Kemudian ion Ag+ mengalami reduksi pada katoda. Ini pada saat menggunakan elektroda C. Elektroda C itu teman-teman, atau elektroda karbon di dalam sel volta ada nama istilahnya elektroda inert. Elektroda inert itu elektroda yang tidak ikut bereaksi. Jadi bukan hanya C, ada elektroda Pt, platinum, platina, ada C, dan ada Au, aurum, emas teman-teman. Jadi elektroda ini sebenarnya tidak ikut bereaksi dalam sel volta kalau kita pakai elektroda ini. Ya. Oke, lanjut yang nomor 4, ion ya di sini teman-teman, ion Ag itu mengalami reduksi di katoda. Benar ya. Kemudian tidak terjadi reaksi reduksi. Ini juga benar teman-teman, karena kan dua-dua elektrodanya kan C. Jadi tidak mengalami reaksi reduksi ataupun oksidasi teman-teman. Jadi yang benar itu di nomor 1 percobaan pertama, di sini nomor 3 dan di nomor 4. Yang benar kedua-duanya adalah di nomor 4. Kita kembali lihat ke soalnya. Nah ini teman-teman, jadi catatan Hanif yang tepat mengenai kedua percobaan tersebut adalah 1, 2, dan 3. Nomor 1 tadi ini benar ya teman-teman, tapi ini salah. Salah, jadi anodanya tadi itu Ni, katodanya adalah Ag, ini juga salah. Kemudian yang benar ini nomor 3. Sama yang nomor 4 benar ya teman-teman, kedua-duanya. Nah, catatan Hanif yang tepat mengenai kedua percobaan tersebut adalah kedua-duanya teman-teman. Yang benar-benar dua-duanya adalah yang bagian D, nomor 4. Ini ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 ini benar-benar hot teman-teman. Soalnya sampai C6. Ini ada percobaan, kemudian dikaitkan dari masing-masing konsep sel volta yang diketahui. Jadi kita harus kuat pemahamannya dalam sel volta. Jangan lupa dicatat ya. Penting banget untuk kalian catat, apalagi kalian yang tidak mengajar di kelas 12. Ini baru recall lagi, mengingat kembali materi ini. Penting sekali untuk kalian catat poin-poinnya. Kalau kalian nonton saja dan save download itu biasanya tersimpan hanya beberapa persen teman-teman. Kalau kalian catat benar-benar catat, nantinya persennya itu semakin meningkat. Dan di bagian akhir video ini jangan lupa teman-teman ada oleh-oleh lagi, ada soal yang kalian harus kerja dan jawab. Dan semoga untuk soal nomor 3 ini kalian paham ya. Kita pindah ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 nih akan sama soalnya dengan oleh-oleh kalian nantinya di nomor 5. Jadi kalian nonton benar-benar ya, ini nomor soal 4. Nomor 4 itu ada nih disajikan rangkaian beberapa sel volta, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian yang ditanyakan ini nomor, notasi sel, harga sel yang tepat. Ini mengelompokkan ya teman-teman, tapi mengelompokkannya agak tinggi pemahamannya, kayak gitu. Ada nomor A, B, C, D, E, notasi sel pertama 1, 2, 3, 4, 5, kemudian harga sel, ini bukan harga sel ya teman-teman, di sini notasi sel harusnya. Ini notasi sel atau diagram sel, nah harga selnya ini,
harga SL positif, positif semua ya. Oke, kita perhatikan untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 itu arah aliran elektronnya dari set N ke Ni. Kita tahu itu dulu dari diketahuinya ya. Tidak ada harga SL. Misalnya nih di suatu logam, misalnya logamnya set N, SL-nya itu sama dengan min 2,34. Kemudian SL-nya Ni itu 2,97. Nah, SL jangan lupa teman-teman, sel volta, bagian penting sel volta nomor 1 tadi, SL yang kecil itu adalah anoda, selalu anoda. Jadi anodanya adalah set N. Misalnya kalau kita tahu harga SL masing-masing logam. Ini kan kita tidak tahu masing-masing harganya, masing-masing harga potensial selnya. Jadi caranya untuk menjawab soal nomor 4 ini ada konsepnya sedikit. Bentuk umum notasi sel yang berlangsung spontan adalah jadi yang berlangsung spontan itu kayak gini nih teman-teman. Oksidasi letaknya di sebelah kiri. Jadi anoda yang sebelah kiri, ionnya, jembatan garam, ion katoda, kemudian katoda. Ini berlangsung spontan nih teman-teman. Jadi harga SL-nya itu harganya positif. SL-nya sama dengan positif berapa gitu. Kemudian berdasarkan bentuk umum tersebut, opsi jawaban yang pasti salah adalah C, D, dan E. Oh, jadi gini nih, kita sebelum ke deret volta, kita bisa langsung eliminasi jawaban yang salah teman-teman. CDE katanya salah nih. CDE salah karena yang ini nih katanya yang salah. Yang bagian C, D sama E. Kita lihat yang bagian C dulu. Notasi selnya atau diagram selnya. C itu adalah diagram sel nomor 3. Jadi kita perhatikan notasi sel nomor 3 teman-teman. Ini set N-nya itu dari arah elektronnya. Set N katanya anoda. Oke, kemudian katodanya adalah Cu. Kita perhatikan notasi selnya, set N, anoda, ion anoda, jembatan garam, ion katoda. Harusnya di sini Cu2+, kemudian di sini Cu teman-teman. Tidak ada ya di sini. Jadi itu begitu yang benar teman-teman. Begitupun dengan yang D, harusnya yang 2+-nya letaknya di sebelah sini teman-teman. Cu2+. Jadi ini memudahkan kita untuk memilih jawaban secara cepat antara A dan B. Sisa A dan B kita perhatikan dulu nih notasinya benar atau salah. Set N2+, oke, ionnya di bagian tengah ya teman-teman. Kita perhatikan untuk deret volta antara set N dan Ni. Sebelum itu, kita perhatikan yang bagian A dulu teman-teman. Notasi sel A itu nomor 1. Katanya set N-nya itu anoda, karena arah aliran elektronnya dari set N ke Ni. Jadi ingat ya, set N katanya anoda, Ni katoda. Set N anoda, Ni katoda. Kita lihat di deret volta, set N letaknya di sini, kemudian Ni di sebelah sini. Ada ya tadi, jadi kalau semakin sebelah kiri itu mengalami oksidasi, jadi yang sebelah kirinya di sini adalah set N, yang sebelah kanannya adalah Ni. Jadi benar ya teman-teman, set N itu anoda, Ni adalah katoda. Jadi untuk yang bagian A, notasi sel pertama ini benar. Kemudian yang nomor 2, katanya Cu itu anoda, kemudian Ni itu katoda. Cu, letaknya Cu di sebelah kanan Ni teman-teman. Jadi harusnya Cu itu adalah katoda, bukan anoda. Nah, maka yang salah itu sudah pasti yang B. Nah, untuk kata kunci soal nomor 4 itu, cara kita jawabnya adalah dengan mengetahui deret voltanya teman-teman. Yang ini ya. K, B, C, A, N, A, M, G, A, L, M, N, Z, N, F, E, N, I, S, B, P, B, H, C, U, H, G, A, G, P, T, dan A, U. Nah, ini ada cara hafalnya nih, seperti tadi. Kalau Bapak Kesar nanti meninggal, K, B, A, C, A, dan sebagainya sampai A, U, teman-teman, sebenarnya ini deret volta
banyak versi ya, kalian bisa pakai versinya masing-masing dengan ganti kata-katanya juga boleh. Sama halnya dengan kalian menghafal golongan A, Haji Lina Kawin, Rubecias Frustasi, Beli Mangga, Campur Sirup Baru Rasa, itu kan versi pertama. Kalian bisa pakai versi yang lain tapi dengan unsur yang sama. Nah, seperti itu teman-teman. Kalian bisalah rangkum sendiri, buat sendiri kata-katanya yang mudah bagi kalian hafal. Jadi kata kuncinya di sel volta itu kalian harus tahu deret voltanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 5 itu persis sama dengan nomor 4, ada disajikan rangkaian sel volta. Notasi sel volta beserta harga E-sel yang tepat adalah rangkaian pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Perhatikan ada E-sel yang negatif ya teman-teman. Kalian juga jangan lupa kalau mau kerja soal ini, screenshot dulu ya, tangkapan layar dulu, kemudian perhatikan arah aliran elektronnya. Ini ada kutubnya, kutub negatif dan kutub positif. Kalau misalnya agak kabur di video pada saat kalian nonton, kalian bisa di bagian kanan atau atas, kalau tidak salah bagian video itu ada tanda titik 3, kalian klik saja itu, kemudian ubah kualitas video kalian ke kualitas yang lebih tinggi, supaya gambarnya jelas ya teman-teman. Nah, seperti ini ada bagian anoda dan katodanya, ada kutub-kutubnya juga. Kata kuncinya untuk mengerjakan soal nomor 5 adalah dengan deret volta. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar, itu mengindikasi bahwa kalian telah menguasai indikator sel volta ini. See you teman-teman!